Sekarang udah bersama dua pandit hari ini, ada Coach Yasin dan juga Bung Harpa yang seminggu kemarin gue perhatikan ngeri-ngeri ya kalian sama Mardel, ganti-ganti sama Vaniko, emang lucu sih. Lucu tapi nyamber-nyamber nyawa. Nyamber nyawa semua. Tapi dan tadi malam juga, tadi pagi juga ada sedikit ada pembicaraan dari mereka yang udah ada cywar terkait challenge mereka AS Roma akan berada di peringkat besar apa enggak. Kenapa lu berani nambah kemarin kata-katanya ke Coach Yasin? Lu bisa aja manas-manas. Bukanya bisa aja. Ini luar biasa loh. Bung Harpa Terima yang karena dia emosional. Enggak emosional, gue cuma nanya nambah. Jadi untuk gue ntar kesannya gue cari duit banget gitu. jadi Bung Santai Harpa aja. yang biasanya kalem-kalem udah mulai cywar sama Coach Yasin di grup WhatsApp kita mau nambah dari challenge kemarin AS Roma berada di 4 besar apa enggak, karena Roma kemarin baru kalah ya, tapi masih tetap optimis yang lihat sepak terjangnya Mourinho ya. Ya kita biasa-biasa aja. Biasa-biasa. Biasa aja. Ya beda sih Kalem-kalem emang. aja. Beda emang kalau orang punya banyak usaha di sana, di sini sama apartemen ya gini, sama orang sering keluar negeri ya. Tiket pesawat nggak masalah. Oke, kita langsung di hari Senin live dan juga punya ada 5 menu bahasan hari ini. Ada ini dia. Untung ada Linggardo, untung bukan sekedar Salah Mane, N'Golo Kante, Messi frustasi dan juga Juventus dan AC Milan. Kalian prefer di mana dulu yang kita buka nih? Leonardo. Leonardo Gunawan ini- persen dengan 50.000. Salam buat semuanya, salam Jastok. Oke, domba. Itu penting. Leonardo Gunawan. Salam Jastok itu penting itu. Kita mulai dari mana? Bung Harpa, gua kasih kesempatan dari dulu deh. Mungkin gue kasih kehormatan ke lu karena lu sebagai pendukung MU, kita mulai Lingardinho. Untung Karena ada. udah lama banyak yang nyariin lu juga, Ji. Alhamdulillah masih Ya kan? dicariin ya Allah. Jadi kita bahas soal Lingardinho lah. Untung ada Lingardinho yang kemarin akhirnya menjadi penentu kemenangan dari Manchester United menghadapi West Ham, dan juga kita ngelihat ada banyak drama-drama di menit-menit akhir, penalti yang diminta sama Ronaldo tapi nggak dikasih, sama penalti dari West Ham yang akhirnya harus digagalkan oleh David De Gea. Tapi secara permainan overall dulu kalian melihat MU layak menang nggak sih menghadapi West Ham kemarin? Enggak. Why? Permainan MU gini ya, kalau lu menilai sebuah tim, lu harus lihat kualitas pemainnya, setuju? Permainan MU dari 5 match di Liga itu gue bilang main bagus cuma lawan Leeds. Lawan Leeds bagus karena Leeds tahu sendiri Open play bolong ya. banget kan. Ekstrim banget ya. Iya. mainnya. Nah, lawan Southampton enggak banget. Lawan Wolves beruntung dengan satu shot yang ke arah kiper aja bisa masuk. Oke. Lawan Newcastle 2 gol pertama dikasih sama kipernya. Lawan kemarin di babak pertama itu setengah peluangnya lebih banyak West Ham. Karena finishingnya buruk aja West Ham sama end passingnya, tapi dengan Pogba bermain di sayap kiri sama kayak lawan Young Boys, selesai. Tengah terlalu penuh, Bruno lu limited freedom dia karena dia lebih sering ke kiri. Iya, iya. Karena Makanya gue selalu bilang kalau berdasarkan kualitas pemain MU, harusnya MU bermain dengan 2 winger, 2 real winger. Kenapa? Menurut gue winger itu punya ancaman untuk masuk ke dalam, passing bola atas. Berapa kali Ronaldo melakukan gol dengan heading? Jarang. 0. Padahal dia kuat dengan heading, ya kan? Crossing-crossingnya Iya. nggak ada yang nyampe ke sana. Ya. Sementara gue nggak paham kenapa lawan West Ham pakai dua DM. 2 DM itu ngalingin doang. Ngerti nggak? Jadi kalau dibilang permainan bagus, enggak. Memang mungkin dari sisi ini yang gue mau bahas, Ji, soal data. Kalau kita lihat data, akurasi MU passingnya 90%. Ya. Tapi 90% itu kan mayoritas di belakang sama di tengah. Ya nggak kelihatan lah ibaratnya Iya. passing kemana kan And seluruh urusan itu. passingnya Ya. banyak yang ngawur. Bahkan Bruno pun banyak yang ngawur. Tapi satu bagus dapat 1 gol dan 1 dia shot kena tiang. Jadi kalau lu bilang berdasarkan kembali lagi kualitas pemain MU main buruk. Tapi kalau dari secara permainan, bukan permainan ya, ini dari secara peluang yang diciptakan MU dan juga dari Iya. dominasi dia megang bola, lu Makanya melihat gini, seperti apa? kalau gue ngelihat pertandingan MU semalam ini bisa dilihat dari 2 sisi. Pertama, fighting spirit mereka itu harus kita akui. Ya. Terus determinasi mereka itu juga sampai menghasilkan berapa peluang itu juga kita bisa lihat ya dari data dan statistik dan dari permainan. Kemudian dari individu kita lihat Lingard ya, from hero to zero. Ya. Ini kan satu penting juga nih. From Pemain- zero to hero. From balik. zero to hero. Zero to Balik. hero, sorry, Ya, kebalik ya. Balik. Jadi dari yang ini kan nggak gampang. Jadi satu persatu masalah diselesaikan oleh. Nah, tapi satu catatan gue menurut gue di pertandingan ini Ronaldo jadi agak setback ya. Karena? Ya karena dia berapa kali ngeliat jatuh minta penalti. Iya, iya, iya. Menurut gue yang sebenarnya
let's say mungkin ada satu yang bisa kita debatkan, tapi dua yang gue lihat Ya, yang sebenarnya ketiga betul, yang nggak layak. Ya, jadi kok yang seharusnya dia menjadi katalisator justru Lingard. Jadi kebalikannya di lawan Young Boys, Ji. Oke. Di Young Boys, Ronaldo kan seharusnya menurut gua harus lebih lama di lapangan untuk bisa menjaga 10 pemain mereka kan. Tapi malah Lingard yang masuk dan bikin blunder. Nah, sekarang kebalikannya. Jadi gua ngeliat dari dua sisi. Dan mereka main menurut gua tidak terlalu bagus, but sometimes you need luck. Termasuk Walaupun juga penaltinya De Gea. Iya, Gua akan iya, kasih tau kenapa itu butuh luck. Kalau gue bilang ya, ini bukan murni analisa dia. Kenapa? Yang ngambil Nobel, gue nggak yakin Ole mempersiapkan ada penalti yang ngambil Nobel. Iya, iya. Jadi ini murni hanya hoki dia dan statistik mengatakan ini penalti yang dia tangkis pertama dalam 40 kali percobaan. Ya, Jadi murni ada unsur luck di sini. Terakhir tahun 2016 kan dia. Ya, jadi tapi at the end you still need luck sometimes. Oke. Tapi kan kalau kita ngelihat dari tadi yang lo Harpa bilang soal Ole menyelesaikan masalah satu persatu, misalnya dari Lingard. Gue tidak lihat ada masalah yang diselesaikan karena kalau lihat golnya Lingard itu pure individual skill. Oke. Dan dari berapa peluang yang didapatkan oleh Lingard di bawah Ole, dia bisa cetak gol seperti itu. Kan jarang banget. Jarang. Mungkin ini pertama kali. Jadi kalau dibilang ini Ole masalahnya banyak dan tidak diselesaikan. Tapi gue nggak setuju soal Ronaldo. Ronaldo is a striker, oke? Ya. Bahwa dia sudah membuktikan dalam 3 match dia bermain dia cetak gol. Bahwa dia diving, semua striker melakukan itu. Ya, ya. Semua striker mencoba. Ya. Jadi nggak ada salahnya kalau gue bilang. Oke, Fadlan barusan memberikan 100.000 minta bahas Arsenal. Nanti lo bayar dulu 500.000 baru kita bahas Arsenal. 100.000 doang minta bahas Arsenal. Tapi kalau ngomongin, nah tadi kan lo ngomongin soal Ronaldo yang tadi lo bilang setback. Kita bandingin saja misalkan sama Harry Kane. Berapa pertandingan dia udah nggak nyetak gol gitu kan. Artinya Iya, betul. perannya Iya. kan Setuju. Ronaldo kemarin Iya. kita lihat dia bahkan bantu defense juga. Makanya gue bilang gue menilai ini secara objektif. Jadi ada dalam variabel-variabel di tim MU ini yang naik ya termasuk Lingard. Kemudian juga lini belakang di mereka menurut gue sudah sangat firm ya Ji ya. Iya, iya. Wan-Bissaka, Harry Maguire, Varane sama Luke Shaw ya dengan segala Skemanya ya, dengan segala lah. masih ada blunder-blundernya kemarin lah. Iya, Maguire. Iya. Ya, terus Fernandes, Greenwood sama Ronaldo udah fix. Tinggal Pogba sama si McTominay kan yang suka geser-geser Masih kan. diubah-ubah Jadi itu posisinya. yang gue maksud. Ada memang bagian MU yang bagus, yang naik, bahkan termasuk yang De Gea tadi. Tapi juga Ronaldo kemarin tidak seperti justru ketika pertandingan-pertandingan sebelumnya gitu. Nggak gini. Tapi at the end, it's okay. Ronaldo nggak perlu main bagus. Ya kan Nggak dia udah perlu. cetak gol dia. Yang penting dia cetak gol. Kontribusi dia adalah di gol. Sekarang gue tanya, berapa peluang yang didapatkan oleh MU? Peluang besar, bukan setengah peluang. Peluang besar yang bikin kipernya Paling sulit yang lah. Ronaldo yang nyaris itu sekali kan, paling 3 peluang lah paling kemarin. Banyak. Dua tiga peluang. Iya. Berapa peluang setengah peluang yang didapatkan West Ham? Nggak kalah. Cuman 1 kalau Enggak, peluangnya dua big- tiga big juga. Karena chance-nya. finishingnya aja buruk. iya, iya. Dalam arti mereka terbuka, yang tinggal shoot, finishing aja sangat buruk kan. Dengan penalti terakhir, kalau itu masuk kan seri. Iya. Orang lain cerita. Maka dari itu gue selalu bilang, jangan bahas skor. Kita bahas permainan aja. Dan dengan kualitasnya MU, ini kembali oleh melakukan blunder, diselamatkan. Berapa kali striker bisa cetak gol di mana bola gampang yang harusnya bisa diambil oleh kiper, tapi lepas. Iya, iya. 2 kali kejadian loh. Dan ini gol pertama, Ji. Lawan Newcastle gol pertama. Bentar, ini sesuai janji. Fadlan Ramadan baru saja memberikan 500.000 rupiah. Dah tuh bang, salam. Oke, habis ini kita bahas Arsenal. Salam Oke. Just Talk sebut dong. Salam Just Talk. Lanjut coach. Penting itu. Jadi orang itu harus melihat gol ini gol pertama atau gol kelima. Ya, Gol pertama itu penting sekali. penting banget naikin moral. Dia dibantu oleh kiper 2 kali dengan gol pertama. Itu luck besar. Ya. Iya kan? Ya. But that's okay. Seperti yang Abra bilang, sometimes butuh lu bisa ugly win. Kayak Arsenal itu ugly win. Ya. Tapi apakah layak tim kayak MU lawan Soton terseok-seok, lawan Wolves terseok-seok, sekarang dan West Ham nggak parkir bis loh. Iya, ya, kemarin kebuka. Pressing-pressingnya Iya. kalau dibilang jadi gini, jadi don't get me wrong ya, gue mengatakan Ronaldo itu jelek atau bagus enggak. Gue hanya menilai performa dia kemarin. Tapi kalau kita lihat dari mulai dia datang ke Kontribusinya. MU, itu gue setuju dan dari awal gue yang mengatakan berkali-kali bahwa Ronaldo ini akan memberikan hype yang kan lu ingat Gi ya. Iya. Nah, cuman memang di pertandingan kemarin dia tidak seperti pertandingan-pertandingan berikutnya, sebelumnya. Nah, terkait 2 gol hoki, menurut gua hoki itu selalu beriringan Dari dengan kerja usaha keras. kerja keras. Oke, Jadi gua kalau bisa dia terima itu.
Kalau lu ingat Inzaghi, Nistelrooy itu kan insting dia kan. Iya, iya, Nah iya. insting ini kan dibangun bukan hanya dari DNA-nya, tapi juga pengalaman dia. Dan di MU selama ini nggak ada orang yang Itu selalu ada dia di situ maksudnya. gitu Itu kan. kan yang dicari. Paling Cavani Klinik. cuman nggak pernah reguler True. kan Ya, Cavani bahasa kan. kerennya clinical kan Cu- gitu kan. Cuma sekarang gue tanya, kalau kiper De Gea bola kayak gitu ditangkap nggak lepas nggak? Pernah juga di Everton berapa kali lawan Iya. Everton berapa kali. Jarang, Iya, jarang. tapi secara overall bola kayak gitu kan harus Harusnya sih ditangkap lepas. ditangkap, Kecuali ya kan. kalau Szczęsny kipernya. Dan jangan lupa juga kadang-kadang kiper ketika dia syuting itu kenapa striker itu ikut nyari posisi itu untuk memberikan pressure kiper juga. Itu Iya, mengapa iya. kadang-kadang bisa lepas kiper karena dia apa? Yang lari Ronaldo itu Betul, ada pressure. pressure-nya gede kan. Gitu.